Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Pidato Bapak Presiden Prabowo kali ini cukup tegas dan kemungkinan membuat para pembenci merinding ketika menyaksikan video ini. Seperti apa videonya? Kita simak secara bersama-sama. Ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor UKRI, Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Keberhasilan suatu institusi, keberhasilan satu organisasi, keberhasilan bahkan satu kesebelasan sepak bola itu sangat dipengaruhi oleh peran dan kerja keras pemimpinnya. Iya betul. Ini ilmu ini kan. Di dalam gitu. tentara ada suatu pepatah, tidak ada prajurit yang jelek. Ini kata netral, tak ada kode jari. Hanya komandan yang jelek. There are Sarahil. no bad soldiers. There are only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek. Yang jelek hanya komandan-komandannya. Sebaliknya, ada juga pepatah dalam tentara yang kita diajarkan dari sejak muda. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbek semua. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan wow semua. Wah. Artinya faktor pemimpin. Saudara-saudara, UKRI usianya cukup lumayan. UKRI lahir dari satu cita-cita. Bahkan saya boleh mengatakan UKRI lahir dari suatu impian. Impian mungkin bisa tergolong impian nggak enak kalau saya bicara. Ada wartawan nggak di sini? Tapi sudah Bawaslu masih ada. Oke. Ya selesai kampanye ya. Jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Kalian lebih suka dengar sambutan normatif atau mau dengar hati saya? Kira-kira gimana? Hah? Kalau sambutan normatif kan, saudara-saudara sekalian. Baik, saya mau kasih tahu bahwa dulu cita-citanya impian ini mungkin terlalu, bisa saya katakan terlalu besar. Waktu itu saya masih muda, sekarang rodo muda, pingin muda terus, tapi berjiwa muda, ya kan? Oke. Mungkin semangat saya tidak kalah dengan semangat anak-anak muda di depan saya ini. Ya kan? Saudara-saudara sekalian, impian waktu itu, karena kita waktu itu penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Tahun 90-an, tahun 80-an, Indonesia dikatakan macan Asia. Pertumbuhan kita terus menerus. Waktu itu kita bisa bikin pesawat terbang. PTDI lahir pada saat itu. Kita bikin kapal. Kita begitu semangat, seluruh dunia lihat Indonesia. Tetapi kita pun tidak boleh tengah. Ternyata kehidupan di dunia ini sungguh keras. Persaingan keras. Ya betul. Persaingan antara bangsa, persaingan antara manusia keras. Setiap bangsa ingin hidup dengan semakmur-makmurnya. Setiap bangsa ingin menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang terkaya. Dan demi cita-citanya itu, setiap bangsa rela, tega untuk menghambat bangsa lain. Itu adalah sejarah manusia ribuan tahun. Jadi saudara sarjana-sarjana yang baru lulus, guru besar, para intelektual, para akademisi, ya benar yang saya katakan dari dulu, masa depan bangsa ditentukan oleh perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor, hanya belajar dari satu segi, hanya melihat situasi dari satu aspek. Dan kadang-kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya tetapi tidak luas pemahamannya, dia menguasai ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita. Contoh, kalau saudara belajar ilmu politik di fakultas, begitu saudara keluar lihat realita politik sebenarnya, mungkin saudara akan kaget. Realita kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang ada di buku. Dan sering kita sebagai bangsa, kita kurang introspeksi, kita kurang waspada. Pemimpin-pemimpin kita, elit kita sering tidak waspada. Kita asik dengan kehidupan kita, dengan persaingan di antara kita,
tidak melihat kenyataan sejarah bahwa tiap bangsa masing-masing berjuang untuk kepentingannya sendiri, dan tiap bangsa ingin unggul bila perlu dengan mengorbankan kepentingan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara dalam konteks bahwa dengan idealisme kita, dengan kerja keras kita, tahun 90-an kita diambang tinggal landas, tapi kita tidak waspada, kita diganggu oleh kekuatan-kekuatan besar, kita cekcok di antara kita. Akhirnya pembangunan yang bisa kita seharusnya tahun 90-an kita tinggal landas, kita jatuh. Sistem-sistem yang sudah bagus banyak dibongkar, kita disuruh menjiplak sistem bangsa lain. Sekarang kita telah mulai bangkit kembali setelah 25 tahun. Pelan-pelan kita bangkit, dan ini juga karena faktor kepemimpinan. Saya kira saudara-saudara sudah dengar pendapat-pendapat saya tentang inilah gunanya pengalaman jam terbang tingkat nasional. Tapi saya sekarang ingin bicara di tingkat UKRI. Karena itu saya katakan prestasi yang saya lihat dalam 2 tahun ini, dalam 3 tahun ini adalah akibat kepemimpinan, leadership, pengorbanan, bakti diantaranya oleh Rektor UKRI, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sufmi Dasko. Kadang-kadang bangsa kita itu kalau melihat prestasi pelit untuk mengucapkan terima kasih. Pengalaman saya sadar kadang-kadang manusia itu cukup dihargai jerih payahnya, dia sudah puas. Tidak perlu diberi uang, tidak perlu diberi apa. Tapi saya perhatikan bangsa kita ini banyak di antara pemimpin-pemimpin kita ucapkan terima kasih saja malas. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu saya ingat hari ini harus saya ucapkan terima kasih kepada Rektor UKRI hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Masalahnya saya kenal Pak Dasko ini sebelum dia doktor, sebelum dia profesor, waktu dia masih pesilat. Beliau dulu salah satu pesilat di perguruan yang saya pimpin juga. Ada pesilat yang tumbuh dengan hebat, ada pesilat yang tumbuh tapi kurang hebat. Ini termasuk pesilat yang tumbuh hebat. Saya juga terima kasih dengan seluruh pengurus yayasan, seluruh guru besar ya, yang juga telah berjuang memberi sumbangan yang besar terhadap UKRI. Masa depan kita, masa depan bangsa akan tergantung dalam kemampuan menguasai teknologi. Teknologi bukan hanya barang, bukan hanya beli teknologi, harus bisa menguasai, menciptakan dan menjalankan teknologi itu. Untuk itu kita butuh awaknya, karena itu kita butuh anak-anak muda yang nanti akan menguasai teknologi. Yang paling penting tadi itu adalah MIPA. MIPA menjadi dasar dari semua masa depan kita akan tergantung kepada MIPA. Matematik, fisika, kimia, biologi. Menghadapi virus pandemi, kita butuh ahli-ahli biologi. Menghadapi nanti krisis pangan dunia, kita butuh ahli-ahli biologi untuk menghasilkan obat yang bisa terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita butuh ahli-ahli kimia, ahli-ahli farmasi. Kita harus bikin obat di Indonesia, bukan impor obat lagi. Kita tidak bisa tergantung kepada bangsa lain. Bertahun-tahun Prabowo Subianto selalu bicara, mungkin sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih, saya selalu bicara swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate. Ibnu Sutowo sudah bicara food estate tahun 60-an. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya, mengejek konsep food estate. Ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain? Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita
Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. 3 tahun lagi. Amin. Masa depan saudara cerah. Saya sebetulnya kalau lihat situasi ini, saya senang dengan lagu Ku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Amin. Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa. Nggak yakin saya. Kita ini, ya, maaf, kita koreksi diri kita, bangsa kita. Kadang-kadang apakah karena dijajah terlalu lama dulu, kita terlalu kagum sama yang berbau luar negeri. Terlalu kagum. Kita punya ayam. Jadi dirubah mindset. Maunya ke Kentucky Fried Chicken. Tapi harus diakui, Kentucky Fried Chicken enak gitu. Tapi jangan selalu Kentucky Fried Chicken. Iya kan? Saudara-saudara sekalian, koreksi. Kita kadang-kadang kurang percaya diri. Termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi, tetapi di Gaza betul. ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diem, mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Dalam kesempatan ini saya katakan, ya tadi cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda, tadi Dr. Samsuri luar biasa memberi wejangan bagaimana untuk berhasil. Saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh, kita butuh anak-anak muda yang cerdas, kita butuh anak-anak muda yang pintar, kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin, mulainya pemimpin di tingkat pedesaan, meningkat terus. Rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh. Tetapi saya titip salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa dari bawah dijajah, meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka, kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Betul. Saya titip sama anak-anak muda ini, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan, create wealth, don't steal from our people, create wealth. Banyak kesempatan, begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita.
Saya bicara dengan beberapa pengusaha beberapa hari yang lalu. Kelapa, kita adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Produsen kelapa terbesar di dunia. Di sebuah negara tetangga kita ada 2000 pabrik pengolahan kelapa. 2000. Di mana bahan bakunya kelapanya dari Indonesia. Di Indonesia mungkin dihitung sekarang tidak lebih dari 4-5 pabrik pengolahan kelapa. Ternyata kelapa ini bisa bahan untuk macam-macam. Bahan untuk bikin roti, bahan untuk bikin macam-macam. Bahan untuk obat, suplemen. Ada 2000 pabrik, masing-masing pabrik mempekerjakan dari 1000 sampai 2000 pekerja. Berarti 2000 pabrik itu potensinya mempekerjakan 2 juta orang. Kelapanya dari kita. Ahli kelapa yang terkemuka ada di kita. Pohon kelapa yang alam sekarang, satu kelapa 1 tahun mungkin 40 buah. Dengan bioteknologi, dengan benih-benih yang baru, kita mungkin sekarang bisa satu kelapa 100 buah setahun. Memungkinkan. Bayangkan betapa kekayaan kita. Saya katakan kepada pengusaha itu, saudara, negolah sama negara itu, suruh pindahin sebagian dari 2000 pabrik ke Indonesia. Saya berharap dalam 2-3 tahun akan ada puluhan, ratusan pabrik-pabrik pengolahan kelapa. Itu baru satu bidang. Kita merencanakan 21 komoditas yang pabrik pengolahannya harus di Indonesia. 21. Para sarjana yang hari ini di wisuda, saya kalau tidak salah saya beri hadiah buku saya. Sudah terima, saudara. Harus dibaca itu ya, jangan dipajang aja. Oke, siap. Rumput laut sekarang Oke, hujan di sini. pupuk kita. Nanti kalau ada suara rumput agak laut juga bisa menjadi solar. Kita juga sekarang sudah punya teknologi untuk solar kita dari kelapa sawit. Sekarang kita sudah menghasilkan B35, tapi sudah uji coba B100. Kita sudah bisa bikin B100. Artinya solar biodiesel dari kelapa sawit 100%. Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri. Karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton. Mungkin 2 tahun lagi akan menjadi 70 juta ton. Saudara-saudara sekalian, apa artinya? Artinya nanti BBM kita akan ramah lingkungan, tidak ada polusi, dan terbarukan. Bukan kita ambil minyak dari tanah habis, gas dari tanah habis, tidak. Selama ada matahari dan selama ada hujan, pengairan, tiap tahun kita bisa panen solar. Banyak negara iri sama Indonesia. Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi, saudara sekalian. Bensin dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari singkong, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah yang saya sampaikan, masa depan gemilang, tapi kita butuh pemimpin-pemimpin yang tadi, pintar, cerdas, berani, tegar, ya kan? Dan cinta tanah air. Itu yang paling penting. Dan karena cinta tanah air, karena cinta rakyat, tidak ingin melanjutkan praktek korupsi. Kuncinya itu, saudara sekalian. Pintar, cerdas, berani, tegar, cinta tanah air, cinta rakyat. Jangan sekali-sekali mencuri dari negara, bangsa, dan rakyat ini. Harus menjadi kuat. Ingin kaya, bagus. Supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah. Tapi jangan kaya dengan mencuri. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Merinding. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk
bangsa dan negara. Saya suka dengan moto Ukri, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Saya bikin proyek becak listrik. Minimal kalau dia mengemudi, fisiknya terbantu. Becak listrik, becak Hal-hal seperti listrik. ini kita butuh sarjana-sarjana teknik mesin. Dan itulah prestasi dari PT LEN, luar biasa. Mereka hasilkan becak listrik. Masa depan saudara hebat, luar biasa dengan titipan yang saya berikan, ya. Makanya Universitas Kebangsaan namanya kebangsaan. Melalui cobaan sekian tahun saya pertahankan karena Ini siapin namanya. kopi, guys. Saya Kopi berharap teh. Universitas Agak Kebangsaan lama. Republik Indonesia Beda tahu Bapak pernah. memberi sedikit Full daging, sumbangan rugi kalau pada lewat. pembangunan bangsa Indonesia. Penuh ilmu, guys. Saya tutup dengan mengutip Waduh, dua selesai. tokoh bangsa. Pertama, Ki Hajar Dewantara, Oke. yang mengajarkan kepada kita salah satu ilmu kepemimpinan yang sangat penting, yang diambil alih sekarang juga oleh banyak institusi termasuk di TNI. Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani sekali-sekali kita beri dorongan dari belakang. Ini pelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Juga suatu ajaran dari seorang tokoh dari Amerika Latin yang sangat terkenal. Dia pahlawan, dia membebaskan kalau tidak salah 4-5 negara melawan penjajah Spanyol. Kalau tidak salah Venezuela, Ekuador, Bolivia, Peru yang dibebaskan oleh jenderal ini. Namanya Simon Bolivar. Dia membebaskan, tetapi dia tidak mau. Kalau tidak salah dia sempat menjadi presiden mungkin sebentar, dia mengundurkan diri dan dia meninggal karena sakit. Tapi dia tinggalkan suatu pelajaran, dan dia sekarang di Amerika Latin sangat dicintai, sangat dihormati. Pelajaran dia saya kira patut kita ingat. Kita kalau mau maju, kita harus belajar dari mana saja, belajar dari siapapun yang baik. Betul. Suatu bangsa akan berjalan menuju kebesaran dengan cepat sesuai dengan kecepatan pendidikan mereka. Suatu bangsa akan terbang jika pendidikannya baik. Suatu bangsa akan runtuh jika pendidikannya diabaikan. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya dengan semua unsur yang bersama saya mencari putra putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan Pasang telinga bumi Indonesia. baik-baiklah untuk 0103. Mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Amin. Pendidikan kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Karena itu guru-guru harus kita perbaiki kehidupannya. Karena itu anak-anak sekolah harus kita jamin makan yang bergizi minimal sekali sehari. Ini kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia. Itu apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mau kasih tahu, sebetulnya saya dalam keadaan flu sudah beberapa hari ini. Tadi malam saya berpikir mungkin saya tidak datang ke Bandung. Saya akan siapkan Vicon, tetapi setelah saya berpikir, tidak, ini kehormatan bagi saya diundang. Kehormatan bagi saya. Jadi yang tadi batuk-batuk hari ini agak hilang batuknya.